Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alam barzah atau alam kubur, secara terminologi, barzah didefinisikan sebagai suatu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu ruh manusia yang sudah meninggal dunia berada di alam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan atau yaumul al-ba'ts, yang merupakan awal dari kehidupan akhirat. Dengan definisi ini, barzah dimaksudkan sebagai suatu alam atau tempat yang merupakan terminal persinggahan ruh manusia setelah kematian, yaitu setelah ruh terpisah dari jasadnya. Di alam barzah inilah ruh manusia berada dan menunggu sampai datangnya hari kebangkitan yang juga lazim disebut hari kiamat. Setelah mayit dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, padahal kematiannya membuat arsy bergetar, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dicepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan." Hadis riwayat An-Nasa'i. Di samping itu, kondisi alam kubur adalah gelap gulita. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sehubungan dengan kematian seorang sahabat yang biasa menyapu di Masjid Nabawi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda yang biasa menyapu di Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatinya sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?" Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunjukkan kuburnya kepadaku." Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyolati wanita itu lalu bersabda, "Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hani radhiyallahu anha, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman bin Affan jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, "Disebutkan tentang surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini, melihat kubur. Mengapa demikian?" Beliau, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda," yang artinya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Adapun keberadaan ruh di alam barzah akan terus seperti apa adanya dan tidak akan hancur ataupun punah. Ruh manusia tetap eksis dan tidak akan hancur, karena ruh manusia itu ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan. Oleh sebab itu, ruh dalam ajaran Islam ditegaskan tidak akan hancur dan akan terus ada, sebagaimana dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9, Quran surat Al-Hijr ayat 29, Quran surat Sad ayat 72, Quran surat Al-Anbiya ayat 91, dan Quran surat Al-Tahrim ayat 12. Pada ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa setelah Allah menyempurnakan kejadian bentuk jasmani manusia, kemudian ditiupkan ke dalam ruh. Itulah sebab ketika kematian tiba dan kemudian jasad manusia dikebumikan dan hancur, ruh tetap ada dan tidak akan punah. Jika seseorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah, ujian kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Lalu keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Dia si mayit menjawab, Rabbku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah. Aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seseorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar, berilah dia hambaran dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga, maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di alam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Maka ruh itu berkata, Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada seorang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Rabbmu? Dia menjawab, hah? Aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab, hah? Aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, hah? Aku tidak tahu. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hambaran dari neraka dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu, inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka roh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka roh itu berkata, Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur, sementara yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Penjelasan tentang adanya nikmat kubur adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 169, yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran surat Al-Imran ayat 169. Barzah tidak hanya dikhususkan bagi para nabi, rasul, syuhada dan orang mukmin saja, akan tetapi juga disediakan untuk para kafir yang membangkang seperti Fir'aun dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46 yang artinya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepadanya mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pagi hari terjadi kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Ayat-ayat tersebut dengan sangat jelas menginformasikan tentang adanya nikmat kubur yang diterima oleh para nabi, rasul dan seluruh orang yang beriman, ataupun siksaan yang akan ditimbakan kepada orang yang hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan dan kekufuran. Di alam barzah manusia akan mendapatkan pertanyaan kubur, kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat, tasfiyah. Kondisi manusia di alam barzah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok orang yang mendapatkan nikmat kubur adalah orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan orang-orang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah karunia bagi orang-orang yang soleh. Jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati,
tapi sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapat rezeki. Quran Surat Al-Imran ayat 169. Inilah siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, zalim, para tiran, dan semacamnya. Kepada mereka ditayangkan neraka pagi dan petang, dan pada saat datangnya hari kiamat ia berkata, masukkan keluarga Fir'aun dalam siksa yang paling berat. Quran Surat Al-Mu'min ayat 46. Mereka seperti tertidur saja dan tersentak ketika hari kiamat ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di dunia, tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok kedua. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Quran Surat Al-Rum ayat 55 sampai 56. Itulah kondisi alam barzah atau alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.